Ladies and gentlemen, Dr. Tirta. Dokter Tirta. Dok. Terakhir Pak. Waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Wah, gitu. Gimana nih? Dok, santai. Lu sini ya. Ada ya orang, ada orang gabut yang nonton ginian. Banyak. Ya Allah. Mereka ini kerja aja. Sambil kerja biasanya. Buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak, Peng, kesini? Lumayan coy, touring coy. Sejam. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dia lewatin tol apa itu? Lingkar luar nih. Ah. Iya. Ya beginilah Peng, kalau streaming kayak gini, nongkrong aja sebenarnya. Terus ini kenapa diem-dieman ini? Enggak, ini gue lagi ngobrol. Iya. Tapi jauh sih, kok nggak kira ya? Nggak kira, jauh banget. Terus rumahmu masih di Kelapa Gading? Udah enggak. Tapi fokus di sini. Enggak juga, ini buat live streaming aja. Edian. Iya. Edian ya. Edian ya. Ini Jawa itu ya kan? Nggak ada yang bisa bahasa Jawa di sini. Loh. Bisa. Koncoku. Orang jelas kamu berani ya pakai jersey Liverpool di era seperti ini ya Mas Niko ya. Hancur semua kita. Padok Liverpool. Oh iya jelas ki, di NBA dulu. Tapi belum pernah ke Anfield teh. Aku juga belum, Dok. Madrid nyimak deh Madrid. Iya, anakku yang Madrid. Hah? Kemarin tuh MU, sekarang lu Madrid. Lagi kalah aja enggak mau. Ganti-ganti. Lu diem. Nama. Lagi tinggi udah mau datang. Iya ya Pak. Yang request lu bener-bener banyak sebanyak itu. Nah, tapi disuruh ngapain aku? Iya ini biasa ngobrol aja. santai sama. Makanya lu puasa ya? Puasa. Oke. Kalian mau makan minum nggak apa-apa? Iya, aman. Cuma Saya cuma nggak tahan kalau ngadepin bola aja. Nyaris batal kemarin. bola. Iya, debat di Twitter. Emosinya beneran. Debat di Twitter. Kalau itu susah itu. Tapi debatnya malah sama fans Liverpool. Iya, tapi kalau kayak gini biasa tuh kan. Ini kan ngeselin semua nih kan. Iya. Ditunjuk-tunjuk lu pada ya. Apa sih ini? Kalau yang bintang-bintang tuh artinya apa itu? Member semua. Hah? Member? Iya. Oh kayak koci berarti? Kayak koci gitu, membership gitu. Iya. Malam ya. Ini chat cuma buat membership doang. Ngeri ya? Banyak ini. Jadi warna hijau ini Dok apa khusus member. Kalau yang bintangnya warna biru tua Hah? itu lebih baru. Member Kalau baru. yang lebih warnanya terang itu biru terang itu dia udah lebih lama. Buset, kalau aku kayak gini liatnya uang nih. Berarti kalau 20.000 uang semua ini. Keren ya, kaya kamu ya Rada ya. Katanya dolar ya, cuy ya. Jadi ya kalau yang biru sendiri itu kayak Itu Samuel Grace. moderator. Oh, Momot. Momot. Kaskus ya. Kayak kaskus ya. Ya duit KB gitu. Pantesan kok betah ya. Kalau 580 itu artinya apa tuh? Jam. Jamnya. Ini non-stop. Ini udah hari ke-58 belum berhenti. Kalau bisa mati listrik, Ya mau nggak mau. ya udah mati. udah 2 kali kok kayak gitu mati listrik. sabotase itu misal ada yang saingan kompetitor. Enggak sih. Kita paling gede soalnya. Ada kompetitor. Kemarin dokter yang udah kesini siapa? Dokter yang udah kesini siapa? Bahasa apa? Seks. Hubungan seks, hubungan. Iya. Ngasih tahu sperma yang baik gimana, gini-gini banyak lah banyak. Hehe. Keselin ya? Bisa gak sih? Bisa sih gak usah bahas bola ya keselin. Dok mirip fans Arsenal. Oh iya mirip Koci. Ya dimana-mana semua yang rahasia Cina kalau botak mirip cok. Terus kemarin yang kamu angkat tuh ini sebelahku ini. Yang kemarin itu yang masuk TV. Ini sama Ibot. Alay sama Ibot yang masuk TV. Iya betul. Iya. Dah. Terus ngapain nih? Udah ngobrol. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Santai. Lagi puasa loh, Bos. Bisa buat ini loh, puasa loh. Iya, coba. Kalau enggak udah mati loh. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Jam 5 selalu Yang sakit workout mental bareng. lu orang. Ya, tapi begadang terus berarti ya artinya. Kita Jarang
kayak jam 7 gitu udah siap-siap tidur. Soalnya tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari pagi habis itu dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Iya. Kan? Iya. Aku edukasi kemarin kalau bisa sudah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau kepala 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Iya. Lah kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelas. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok teteh bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah si orang ini udah aku edukasi, terus di grup chat aku bilang, wah kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke. Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Ya ada di Coba klub mute, terkenal. coba mute dulu. Jet. Kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gojok asal metanol ya. Bukan etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya, cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu si Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana? Kayak kau punya mobil, di mobil di usia 6 tahun 7 tahun tuh tiba-tiba bisa mesin. bisa jeblok itu. Dan itu tepat di usia 5 tahun 6 tahun selalu gitu. Masih 4 tahun kita nikmatin deh, Cok. Iya. Ya itu kan masih gitu kan. Jawabannya masih 4 tahun. Iya kalau 4 tahun. Kalau matinya pas punya uang. Nah, uangnya dikumpulin dinikmati sama orang lain. Itu. Kena. Iya itu. Gue denger tuh, gue denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Enggak ada. DJ, Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Nggak kelar tar bahasnya dong. Kena tuh ego Arab. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan ada orang yang kayak contoh masih kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan, yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau combo semua itu remuknya bisa 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gitu. Gak apa-apa sih. Yang penting lu punya insurance kan? Ada kan? Nah itu gak apa-apa. Aman. Gak apa-apa. Nah kalau apa-apa, amit-amit ke ICU kan nggak bayar, maksudnya diklaim. Minimal nggak bayar. Tetap sakit. Iya, itu alasan banyak orang tuh kalau sendiri, yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018, kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri ini di mana tuh nggak pulang. Jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ.
Nah itulah alasan, bayangin lu punya uang, tapi pas sekarat lu sendiri. Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh, jadi event temenmu, itu nanti endingnya teman terbaik, karena tuh aku udah melihat orang sakaratul maut tuh, bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit, bintangku 18. Apa itu, Dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, temen baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok ini. Gue orang pertama yang story gue. Gue orang pertama. Pasti lah, tapi kan Itu sebenarnya nggak ini sih, lebih ke kan si netizen tuh, si follower lu kan pengen bisa nggak kasih kan, kita udah sumuran tuh. Alasan kenapa kok akhirnya aku edukasi yang ngegas, karena di ICU itu banyak orang yang akhirnya orang tua itu anaknya disuruh pulang aja nggak mau untuk pas jadi sekarat tuh, ke sekarat bener-bener sakaratul. Biasa kalau sakaratul dokter tuh akan memberitahu keluarga kayak ini dalam kondisi seperti ini keluarga bisa ngumpul kak. Nah keluarganya itu susah buat ngumpul. Jadi pas sudah wafat saat-saat terakhir keluarga baru datang. Wah udah itu, wah itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi ya itu akhirnya ngegas itu minimal apa namanya kalau dengan olahraga atau dengan itu setidaknya gaya hidupnya diimbangi, jadi punya teman baik atau apapun. Jadi kalau kenapa-napa sakaratul tuh saling backup. Kok jadi melo gini coy? Enggak, soalnya bahas kematian tuh aku nggak pernah tabu Mbak sekarang semenjak itu. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi kematian tuh pasti cuma terjadi sekali. Cuman karena kita itu memandang kematian itu kayak tabu, jadi akhirnya kita malas bahas kematian. Jadi kayak ada orang tuh olahraga, temanku atletis tuh. Tapi amit-amit kena insiden musibah. Ada yang ketabrak tronton, ada yang ketabrak tergandeng. Nah itu kan kita ada aja tabrak taksi. Tapi kita nggak tahu kan tabrak taksi. Itu teman saya. Selamat tapi ya. Selamat ya. Selamat. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Cuman ya itu kita nggak bisa cegah. Jadi akhirnya karena si kematian itu sudah pasti, mulai saat itu aku sebagai dokter nggak memandang kematian sebagai hal yang tabu. Jadi kayak aku edukasinya ya, kalau ada pasien kan mesti kan kalau bilang hati-hati stroke yang kemarin Mobile Legends tuh kan, itu kan OB-ku sendiri. OB-ku itu selama 2-3 bulan berturut-turut main ML terus, polanya kebalik terus. Masih hidup, umur 23. Dia memang joki ML. Jadi dia selalu nge-push di malam. Itu sebenarnya konten yang kusindir untuk semua tim sama pegawaiku. Nah itu satunya kan ada di luar tuh, Asam Murad terus umur 50. Nah terus umur 23 itu si OB-ku itu dia nge-push, memang dapat banyak, namanya Adit, dia juga nonton live streamingmu. Oh, dit. Woi, Ya terus dia tuh sampai di momen dia bisa 2 bulan tuh push rank terus, tidurnya kebalik terus. Aduh. Gadang itu berarti dok. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu kelihatan mukanya udah kayak over exhausted, jadi kayak kantung matanya banyak, tidur mulai kacau, berat mulai turun. Nah udah terus aku suruh ubah, terus aku buat konten itu. Gitu ceritanya. Tapi nggak separah timku. Kalau timku yang itu bener-bener parah, yang nge-push-nya sampai 2 bulan. Karena ternyata pas dilihat memang joki gede ya. Aku baru tahu itu. Joki ternyata penghasilannya cukup gede. Masih aman 57 hari, belum 3 bulan. Ya 59 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Nah kalau tindak preventifnya kita Nah ini gimana tadi? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya, ya kalau misalkan seperti itu gimana dok, kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Nggak boleh skip tidur siang. Nggak boleh. Tidur siang itu. Iya nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang, itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat. Kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dem. Nah, itu kan tidur 7 jam. Iya. Nah, kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam.
Oh. Sejam dok. Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga, kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu, ya kayak sesuatu, kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok. Iya, strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan? Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan, jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan? Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal. Kalau nggak D3 magnesium, pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. Gila nih. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih D3. Kurang. Tiga ini udah dicek itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Beli baru. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Oh enggak tuh nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. aku kan sering Itu ada terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini tuh. Kamu tuh nyindirin. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ngomong gitu. Kita nggak nyebut nama lah. Mention dok. Tapi dia selalu counternya gini dok. Gue udah medical check up aman semua, normal. Nggak usah rotot dulu deh. Mana coba hasilnya? Coba hasil mereka cek up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda, jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya, jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah, ini kita baca. Ini kakek. Ada banyak kan? Otaknya kena tuh. Otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Oh, langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih, wah sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Penyempitan tok, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, meninggal. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi
Kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Dan langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Nah kita cek nih sekarang. Migrain yang kecenat-cenat. Iya langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Pegel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya, jantungnya sih sampai sih. Mbak, bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak sih? PDF Mana? Otaknya dong, Terus, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? itu ada tanggalnya dok. Oh, tahun lalu, Juli Karena 2024. kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh, berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dok, 6 bulan sekali cek. Oh, limfositmu tinggi banget, Bro. Apa itu? Oh, low, rendah. Oh iya, bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan lo kamu. Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Giginya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. TG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi ya, tapi nggak pernah olahraga juga. Oh, nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang untuk nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh lagi ngeji. Oh ini tahun lalu. Ini benar-benar lagi sering-seringnya nge-gym olahraga dok. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus up. Berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah. Sebentar lagi. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu sehari berapa? Botol. Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak ku sindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut ya, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2 sampai 3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Gitu. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah, pas dicek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah, ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya, SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ada lagi. Ego. Bagus ya. Cek lagi? Cek lagi. Wah iya. Kok iso ya? Kamu aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu dok. Nah, Oh sekarang naik? naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Berantakan. karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus tuh. Itu tahun lalu ya, Juli 2024. Gimana sih? Penasaran dia. Itu pergi cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu. Rokok kenceng sehari berapa? Oh, enggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape, pots? No. Oh jadi kamu pirokok? Ya. Oh itu ya itu. Mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi? Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper pak. Tapi Itu tahun lalu. ya proper itu proper. Proper itu. Tapi tahun lalu juga minumnya banyak bahkan. Sehari sebotol. Lebih banyak tahun lalu daripada Dari sekarang. tahun dibanding tahun sini. Tapi Tapi olahraga juga kenceng kan. Tapi Weightlifting. untungnya kamu ini, untungnya fungsi hatinya bagus. Sebenarnya kamu genetiknya aja tulangnya gede-gede loh kan. Kalau kamu nge-gym matanya diserap sebenarnya. Nyampe. Iya, waktu itu sempet ini rutin. Tapi pola tidur berantakan. Nggak nakal. Dia Parah, nggak suka tidur, Dok. Dia nggak suka tidur. Iya dok. Wah, aku ada sih yang temen kayak gitu. Langsung biasanya didiagnosa dulu, terus kita cek aktivitas
otak, terus dicek ke psikolog, Muter mulu, psikiater. kepala muter mulu, mikir mulu. Nggak Pusing apa sakit kepala? Enggak. Nggak bisa, kalau nggak bisa diem. Kalau diem tuh mikir terus, apa ada aja yang lompat-lompat gitu yang pikirin. Oh iya. Gitu lah. Oh kamu jauh cuman deket sama temen ya? Maksudnya? Ini tok, sama temen-temen tok ini. Nggak ada keluarga. Mama ada. Tapi nggak dekat. Iya. Nggak dekat. Harus break jauh, sih. soalnya dia jauh. Itu solusinya cuma satu, harus break. Gimana? Break dari segala kehidupan, break dari hidupmu yang paling sering kamu punya. Jadi kayak kalau kamu deket sama teknologi ya kamu break 5 hari, kamu harus melakukan sesuatu yang jauh dari itu Ya sebenarnya. kayak dulu break sama kita deh, setahun. Ya. Boleh nggak? Boleh. Bukan, boleh. Maksudnya kalau kamu ke papa, Boleh nggak? misalkan aku nih kerja, aku kan ngurus toko sama klinik. Ya. Terus aku susah tidur. Berarti aku harus break dari itu. Untuk supaya nih clear. Tadinya mau gitu, nggak dikasih. Tensinya normal. Tensi normal. Oh iya. Mungkin genetik ya. Kalau orang kayak gitu one of a kind coy. Biasanya kalau misalkan habit kurang tidur tuh antara tensinya yang jeblok atau ginjal yang remuk, tapi normal-normal aja. Coba teruskan sampai umur 39 kita cek lagi. Eksperimen. Borsem. Itu kalau itu bukan saya. Udah sering cek HIV/AIDS. Udah. Bebas juga. Aman semua ya. Mau mujizat. Ada efek dari mati suri. Emang kamu pernah mati suri? Pernah. Kapan? Umur 9 tahun. Ngapain? Mati aja. Ngobrol ke Sakit. sakit. Ada lagi mau tanya. Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Oh iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau Iya. ini alkoholik. Alkoholik. Iya. Maraton juga. Saya Maraton bisa bilang juga. alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga enggak kayak gitu sih. Enggak sih. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 4 kali lah. ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. Ya. Moga. Iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum Ya, nih. ya. Sehari 3 botol. Dua, 3 botol. Aku nggak bohong itu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kencang tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih kalau ada yang protes kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku minum nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Tapi pengecualian. sama, oke nggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu Nikotin. dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi
alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya buek. Paham kan maksudnya? Banyak yang Ini masuk alasan, intinya. ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gedut, tapi gedutnya ke samping, Pak. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 11. Bukan seakan-akan kayak itu bang. Itu bang. Nah ini kan aku disclaimer, ini pasti kalau digoreng Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah pasti kan, disclaimer dulu, disclaimer itu. Kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya, tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Betul. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Oke. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya-bahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, Mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya? Ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose kayak contoh dulu 1 botol ini cuma 3, 4. Kalau kamu udah pure sloki kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dah. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh tuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus kuat. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. butuh Jadi ketika makanan. kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail dia. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kayak mahasiswa ya, kamu menyiapkan pertanyaan. enggak. Karena emang banyak. Karena dia memang alkoholik. Enggak, emang Iya, karena memang iya. banyak pertanyaan sama dokter. Hah, Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? iya. Berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin tuh adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat nggak bisa berhenti, ya dia nggak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD,
matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, Dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya, Dok? betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah, itu ya dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan. Kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine after taste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu, Dok, berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi Impas ya. sampai umur ya average Average, ya, 40. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Nah, kan aku nggak tahu tuh sampai umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa, Dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis buat. Wah ya, karena alpukat itu Tinggi proteinnya, Dok. Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym loh? Dia chef. Aku Chef tuh? Dia dokter juga. kenapa kayak curiga gitu, Dok? Alkoholik dia, Dok. Aku Alkoholik. mempelajari, Dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya? Kenapa? Tes. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL alpukat itu tinggi banget, bagus. Yang kedua, buah kedua itu pisang karena tinggi kalium, itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi yang aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel itu substitut soalnya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli, coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda, karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pokcai, wortel, pokcai sawi terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurutku aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih, merah, dua-duanya. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini. Gorengan. Mulai kan? Tes dok. Doang nyopet enggak? Tes emosi dok ini. Tes emosi, Dok. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Ya. Goreng. Nggak sekalian kol goreng. Nah, Tapi kan kok nggak disebut tadi?
Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu, digoreng. Itu maumu? Itu mau. Nanya ya. Ini Itu mau. ini ya, ini jadi kau bayangkan nih ya, nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dong. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini akhirnya ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Inilah. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir lah ya. Iya. Kenapa? Enggak tahu nasi enggak, tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya makan gitu Nah, aja. di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu-gitu tetap enggak boleh berarti ya. apa? Oh, tawa-tawa ada apa? Enggak nih baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah, Dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali lalu ya. Ya kan siapa tahu kan. Mungkin dokter. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu yang dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus cuma minum airnya itu loh. Enggak paham gua. Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sarinya dibuang semua. Itu kan cuma minum air gulanya itu. Yang kayak Misalnya jeruk begini. apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air doang yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, kayak Blender gitu. nggak boleh. ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya tok. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat, kenapa kok dikasih kadang susu kental manis gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sinit, itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, sendok gula pasir. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah ginjal. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin. Gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Poci. Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Tapi teh manis, teh manis. Iya. Air putih gue kayak Nah, orang gila. makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. kau pernah mikir kalau bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula. Iya. Bukan jual gula pasir. Kopi susu gula aren. Es teh jumbo. Es teh-tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah, terus kalau ditanya, kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab, kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun? Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car. Zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es. Ya, adanya sayur. Ya, nggak ada tuh goreng-goreng, bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah, orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup ngerokok. Kakekmu itu jalan kaki.
Sawah. Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin terus. Apa? Ini. Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Once, Zidas. Ya, coba sih perjuangan. Ada ini nggak dok kalau misalnya makan jeruk atau alpukat berapa buah atau terserah? Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, jadi ya? yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku nggak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak nggak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Iya. Jadi misal habit buruk ini nggak bisa hilang, Iya. kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang Iya, sendiri. benar. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku nih yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dulu, Dok. Yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana, Dok ya? Oh, Alkohol- sampai H+, Iya. H+1-nya. Jadi kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa aja. normal. Ya itu. Pas, Pas, gitu. pas segitu. Oh, kalau hangover Terus besoknya masih kondean, itu artinya alkoholnya masih nyisa di sini. Oke. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu riwayat minumnya juga kenceng ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan berarti. Nah, kalau aku pernah gini, Dok. Ini sering lagi. Mabok, Hah? tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada kayak ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya, Bor. Oh, kalau makan juga, Dok. Jadi ada kalori masuk, dia muka aku merah lagi tuh. Iya, berarti Kayak- masih nyangkut di dalam. Iya, masih itu normal apa tuh? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Oh. Di flash betul. Caranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong, iya dong, iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di TV? Itu kamu juga brandingnya gini. Enggak, Aloy. Saya temenin doang, Dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya. Hah? Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Kenapa itu pas itu? Itu fase emosional unstable, banyak pikiran. Apa pikiran kau? Kemana-mana dia? Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung? Oh. Tak temenin? Nah, tuh temenin tuh. Diomelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai terus live stream dari sana. Ah, mau ada sinyal lu. Terima pajak dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia mau dok, dia mau ntar. Ntar mau. Nge-camp. Dia naik gunung. Naik gunung. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live stream, itu kan enak. Ya, nggak usah live sih, Dok. Oh ya udah nge-camp aja, nggak usah live stream, nge-camp lah. Pendata Dokter Tita Donat Time apa Donat Time? Dok, saya nggak diajak. Puasa. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya itu. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada sering suka pesen donat. Ya. Tiap malam pesen donat dong. Tiap Sampai- pagi. Kalau ke pagi. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang Iya, 6. enak kan, Memang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? Kreme. Salah. Rambutnya biru loh. Cek tuh. Wah, aku tuh ngerokok 17 tahun. Aku tuh ngerokok, riwayat ngerokokku 17 tahun dari SMP kelas 2. Nah ini stopnya. Makanya kan Motivasinya apa tuh dok? ini bedanya kenapa kok kadang edukasiku beda sama dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah, aku tuh ngerokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang
kontradiktif, dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala, jadi kayak kau tuh check up masih normal-normal aja, cuma dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitasku tuh mentok. Mentok. Terus yang kedua, pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo, itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya, heart rate-ku tembus di 200 terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa, karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi yang membuat aku totali berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek jiplek. Nyebelin berarti dok nggak? Ya, Enggak maksudnya. oh jadi saya nyebelin. Enggak. Ya emang sih, ya anaknya nyebelin. Lempar-lempar tiba-tiba. Terima dong. Anjing emang ini bangsa. Ini kalau misalkan nggak streaming gua, Emang dok, lihat ini puasa soalnya. Liverpool fans Liverpool makan. Ya apa bang? Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya NWA ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. No, dokter. 343 dok. Oke ya puasa. No. Dok, saya mau nanya dok. Jadi gara-gara apa? Mau nanya apa? Lagi ngejelasin, Nik, nggak apa Nik? sopan nih. Apa Nik? Ya kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok tuh, maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain? Asik. Brengsek loh. Masih mau promosi masih. Lu nyari laser evil ya? Nanya biar tahu. Laser evil ya? Tahu Jod. Brand apa yang recommended ya? Dia sebentar, ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus dok. Sehari 2 bungkus dok. Polda itu berhenti atau murah? Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, followermu nih. Hobinya itu nge-cut video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya. Bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang nge-cut video-video ini ya. Berakmu darah coy. Berakmu darah coy. Berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kau ya. Jangan asal cut-cut nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu dok? Atau blueberry gitu? Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, tahu rasa? Flavor. Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja tau bang. Lu ngetes dokter Tirta ya. Berani gue Lu ngetes Cicipe. Sabar. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kan Liverpool aman, rank 1. Lanjut dah. Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kita masih ada 4 hari lalu kita hancur bang. Ya kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Iya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya? Ini gede 12. Oh gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Beb. Mulai ngelihat ya. Tar. Jadi 9. Nah makanya kecil kan. Nah makanya kalau kita lihat Lu makanya ya. Lu makanya. makanya
kalau kita lihat Kentut 13 jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah Dia nggak datar. iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela. Rokok itu aman dok, kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Awal mulanya, rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur. Sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Sucuk, kalau aku di Jogja di Jotas aku cok. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbengnya Jotas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin gitu, ngebersihin otomatis. Sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher sini. Di rahi kita heat rotnya itu dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa dok enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat adiktif. Oh. Buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Nggak enak. Nah kalau orang zaman dulu tuh kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul, Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76 internasional gudang garam merah Samsu ya. filter. Cuman semakin Ice. zamannya kan jadi aneh kan, jadi putih terus pakai yang filter coklat terus sampai ada rasa-rasa yang diceklek-ceklek Iya. Oh iya, Kayak gitu diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sini. Ada gitu ternyata ya. Iya paling bagus ya berhenti. Nah rokok herbal tuh sebenarnya overclaim. Oh, herbal. Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia dari tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, "Lah, berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa." Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget. Harus dari dalam. Nah, kebetulan niatku tuh 3 udah. Jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh, udah berhenti. Nah, minggu awal gimana tuh? remuk minggu awal 7 hari remuk parah. Jadi sangat withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar.
kayak feed bar pas itu. Jadi feed bar terus karena kan protein kan. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7, sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah, kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi makan gembrot jadinya. Itu nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang perbedaanku sama dokter. Aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok aku minta komen. Ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya apapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya. Iya kan? Nggak, iya kan? Tetap kan? Tapi kalau ngedukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita Rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok? Orang di sini aja ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu, orang membunuhmu kan membunuhku. Gitu tuh. Gitu contohnya gitu. Contohnya gitu dok, hanya contoh. Terus nih. Contoh dong. Mau nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh dong. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih betah ya. Nah, dulu kan aku juga pernah berhenti ngerokok tuh dok. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efeknya rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi itu normal ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efeknya nikotin tuh memacu asam lambung. Makanya orang yang sering jackpot, pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering, karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Oh Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal, yang nanti dikasih infus normal, yang nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan, ditambah rokok. Nah kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasa langsung mental. Nah, bahas mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Betul. Itu ngaruh nggak dok? Nah itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuatkan rantainya di susu tuh panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Takutnya pulang dari sana si ini bilang anjing bosen banget gua ngantuk. Enak lo ya. IPA dok, IPA saya aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu itu akan ngebuat langsung pak. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi langsung hilang semua. Berarti bagus dong dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua, terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wih lapar nih bos, asam lambung naik, kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan, ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua, karena kublak-kublak sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa jelas. Air kelapa. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol tuh gimana caranya alkohol tuh secepat mungkin keluar lewat pipis. Ya. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di supermarket ya itu bukan ya berarti? Yang kelapa, ya yang air kamu baca tulisannya jadi kalau ngeceknya wah ntar bisa placement sini anjing gue nggak dapet nanti ya. Kita mau minta dimute. Oh enggak. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket tuh bagus apa enggak, lihat dari belakang.
Oke. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 tuh yang proper. Komposisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma Makanya rasa. apa? Maksudnya kita harus beli kelapa terus gitu. Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, aduh jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya. Jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah, kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos Pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energy drinknya itu memompa. Itu Berlawanan ya. berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Air putih. Bukan siapa itu soda apa? Ya, Iya, soda water itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending Pure. Enggak, kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu. Sekarang jangan ya, nanti saya di framing. Wah, tuh kita minum Singleton dulu ya, ya. Ya makanya ini juga Aku kalau sorry tak potong Iya, iya. gimana. Kalau norak, aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Wah, rasanya banget. Parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Kita sebut aja misal Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan energy drink. Iya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya, karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Nah, whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es red. Terus ngobrol. Gitu loh, Nah, kalau ini kita cokok-cokokan. Asui. Budaya kita ya, itu budaya. Iya, jadi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge. Jadi yang benar-benar bisa buat ngobrol, bar, paling sering di Akta dulu aku. Tapi bener kayak whisky, vodka, tequila itu mabuknya beda-beda atau? Beda. Karena kan kandungan kimianya beda. Kita harus lihat betul itu beda. Itu bukan mitos itu. Iya makanya Itu fakta. bisa beda-beda. Gitu. Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras toh. Terus satunya lagi dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented kayak contoh kalau orang minum alkohol A dia jadi hiperreaktif. Ya betul. Itu betul. Itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur resek dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang tuh resek, udah aku langsung cek nih. Berantem ya, alkoholnya apa? Udah. Segmented. Udah. Bisa tersebut ya. Nggak bisa. Tapi kalau orangnya pengen ceramah gitu kan, kayak lagi ngobrol, banyak pikiran. Aku sih dulu pas lagi stressful, bukan aku menyuruh disclaimer ya. Kan sekarang sudah berhenti. Aku tuh nyetok tequila yang gambar Meksiko tuh loh. Apa topi tequila yang logonya Meksiko tuh teman-teman netizen ada. Patron. Iya, patron ya. Bukan ya. Jose Cuervo. Iya, pokoknya Bukan. Ada yang tutup botolnya topi. iya betul kan, tuh si tequila pokoknya simbolnya tuh Meksiko. Dan itu yang aku minum, yang kedua si Macallan Singleton. Terus udah 2, aku hindari vodka sama gin. Gin tonic tuh tak hindarin. Kenapa dong? Enggak, karena impactnya pusingnya luar biasa parah. Nggak kuat. Nah kalau Jaeger aku minum tapi sambil dengerin musik rock, itu cocok. Dulu, sekarang udah berhenti. Alkohol dengan soda bakalan menghancurkan lambung, lebih menghancurkan kalau dicampur sama energy drink. Energy drink itu ya minum aja energy drink. Orang minum energy drink itu biasa kalau dia naik motor, olahraga yang adrenalinnya tinggi. Tapi kalau kamu intinya lagi have fun terus dicampur-campur itu jangan. Jadi biasakan kalau minum, cobalah minum tuh murni. Tapi bukan segelas pure, minum tuh segini-segini loh, Cok. Menikmati, Cok. Ciu, waduh, ngeri kali. Di sini mah kacau dok, apalagi di blok 10 detik. Aku bisa tequila tuh botol sendiri, tapi chill sendiri, sambil chill dikit-dikit. Wah tuh nggak kerasa sambil ngobrol. Enggak, tapi ada bedanya nggak? Apa?
sebenarnya mocil kita. Cuma ada 1-2 orang ya. Iya, 1-2 orang. Nggak bisa gitu. Nggak usah disebut sih. Ayo kejar lah. Ente ya? Udah kemalaman nih. Sama nih kejar nih. Tadi apa Telat nih, telat nih. Jam berapa nih telat nih? Ayo. Minum botol sendiri untuk intensitas. Kalau minum sebotol langsung kayak entek gitu, Kamu nggak memberikan kesempatan nggak latih boleh. untuk chaos no. Jadi ibaratnya piye ya lenterangke ya. Pakai analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa ya? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar, Rai! Gua anjing kan. Ya emang sih. Kamu kok bisa ketemu sih sama orang-orang gini? Sabar, sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Ya tai ya. Gua cuma akuariumnya. Ikan. Nggak perlu Dia tanya, dia tadi tanya akuarium apa? Ya akuarium itu ikan. Iya, Begitu kau ngomong, begitu kau ngomong itu langsung ya Allah. Loy. Gak tahu otak lu. Iya. Jadi akuarium ikan, semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya loh. Iya benar. Nah, kalau kau filternya hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau Benar. langsung gocok, ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, benar. Kalau langsung segojokan, Langsung. resek orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Itu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang ya guys. Kecil-kecil aja itu loh, tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik Jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama betul, arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Ark balik. Arak Bali. Arak Bali itu ada yang Kopinya deh. ada yang kopi, jadi alkohol Bali itu ada yang produk lokalnya Bali itu alkoholnya ada kopinya. Wow itu rasanya jos. Itu dulu dijual di Bali sama dulu disempet di M Block. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi alkohol sama kopi kalau di mix itu sebenarnya nggak apa-apa tuh. Nah itu arak Bali itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita lagi americano. Habis itu Sejam minum alkohol. setelahnya kita minum si. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa. Lebih bahaya kalau energy drink. Oke. Oh kamu belum pernah? Selama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kau makan banyak. Misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tak jamin muntah itu. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau enggak tambah rese karena gulanya jadi jeblok. Itu tapi ya paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah, pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, orang ini berarti memang bener pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit bro. Pedes dok, pedes. Kamu kalau traktir mahal-mahal ya? Mahal. Apa yang termahal lah? Mahal banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Bener ya? Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, cuk mitos sih cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Per sloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat? Oh gitu. Kau kan ini kan kau Iya DJ dong. kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Pelan-pelan. Iya, itulah. Oh gitu. Itu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dok. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Maunya ngebut. Tapi dia Maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar. Alter egonya. Alter ego tuh nggak bisa keluar kalau kita logis.
Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Karena apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Dokter bilang, ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, Punya lagi teman. nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Begitu dia alter egonya keluar dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem. Jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol. Makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, sebotol habis beli lagi. Kalau langsung Banyak masalah tuh dok ya. ya, Di botol sampai minum 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya. Jot ya. Dok, thank you dokter Tita. Hashtagnya now I know. itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya savior bias. Savior penyelamat. Jadi dia itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila pak suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih savior bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya. Masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya.
jadi dia nggak masalah, atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben di situ. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu Lagi merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Geter dikit egonya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita. Nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita, ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri, break dari Kebiasaan, break dari iya, break dari rutinitas. ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Minimal cuti gitu Iya. berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depres itu kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar-benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman dok, aman. Gitu. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Olahraga Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack, terus kita 2 tahun nggak jadi orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya toksik. Jadi nggak selalu. Kebetulan dia aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin, kan dari tadi lu. Dok, aku penasaran soal begadang, Dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Oh, cuman ada hormon melatonin. cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya
protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya, beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke, kan nggak mungkin dong nggak minum, kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung, perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah, itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh, saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang biayain Jepang. Ke Jepang kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten kan? Enggak ada kamera, enggak ada kamera. Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Arab. Ya. Gila itu. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya. Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini dok, kasih tau ya. Saya nggak apa. Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya Arab tuh orangnya gitu, dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener, iya? itu on point. Oh ya kita dar kok bener semua gitu. Kocok, bener. Benar. Viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Wah, itu server bias ya? Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. server bias itu akan mulai gila kalau circle-mu hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye ya, kalau dulu tuh kan aku server bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua tuh belum tentu akan nolong balik. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Setua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Nggak enak aku. enggak dong. Justru dulu kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV, makanya sunscreen tuh penting. Sinar. Oh, Nggak hanya lari. ya. Misal kamu motoran, Lupa. Gue pertanyaan lupa. asu, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung kita kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan dok, kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Sorry. MU dok, jangan di Liverpool dok, sorry. Jadi orang yang senang sinar matahari itu cepet tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasimu terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang ngebuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi Bukan karena bukan ya berarti. enggak, karena matahari. Kayak gini ya. Kau naik motor terus juga? Oh iya juga sih. Iya, kena kelihatan tua. Makanya pakai sunscreen. Kalau enggak Masker. COVID tuh. Enggak, di motor pakai masker, full face, sarung tangan. Ya, lucu nih biasanya dok, lucu nih. Enggak, beneran. Biasanya lucu nih. Enggak ada yang lawak. Enggak ada yang lawak. Biasanya patah nih. Enggak ada yang lawak.
Iya, ibot itu mau yang Nunes ya dipikir-pikir. Ora. Coba kau bandingin ibot nih Nunes mirip itu. Nunes kagak ada. Mirip ya? Garnacho. Kalau kau sedih aku minta maaf loh, nggak ada maksud loh. Bukan sedih, Tapi, bener semua aja. oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak loh? Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem dong. Ya, jadi pendem. Dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode yang marah-marah itu semua tadi ada semua tuh. Yang dokter bilang semua ada tuh. Makanya tadi kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit, itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya terego yang anak kecil yang keluar. Nggak ada rasional yang Nggak ada. keluar semua. Jadi kalau kamu lihat, misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahannya, dipendem aja mukulin orang, harus lega. Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu, kalau belum kelarin. Itu tips. Kalau belum kelarin. Karena masa lalu yang nggak kelar, itu akan menghantui di masa depan. Terus. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Ini terjadilah ya. Ya terjadilah. Cuman harus kelar. Kalau masa lalu ini aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu. Entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa coy. Gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban. Buat kau, karena followermu gede banget cuk. Aloy HIV. Cara ngetesin Topiknya itu yang ngomong mereka. Aloy HIV. tarikan. Kenapa sih harus dibaca kayak gitunya sih, Dok? Lah kebetulan baca. Ih, jangan dibaca kayak gitu. Enggak usah ngegas. Bekas. Itu bahas PMO ya, Cokli ya. Aduh. Cokli itu sebenarnya Bagus ya? Atau enggak, Dok? sebenarnya kalaupun nggak dikeluarin, sperma itu akan keluar lewat mimpi basah. Auto. Tetap karena sperma itu kan jadi gini, ini testis, terus dia ada pengampungan sperma. Kita buat analogi ini sperma sih. Penuh nih. Harus dikeluarin dong. Kalau nggak dikeluarin dia retrograde, nyerap jadi batu nanti. Nanti keluarnya sendiri. Jangan lewat mimpi basah. Paham? Gitu. Jadi tanpa dicolin pun dia akan keluar sendiri. Yang bahaya itu kalau dia tuh coli terus tiap hari. Akhirnya Ayo dong yang gitu dong. ini tahu nggak? Ini keselnya tuh apa? Main game. Enggak, orangnya tuh ngacengan mas. Enggak, aku paling janggal tuh efek buruknya ngacengan tuh adalah akhirnya kamu bisa ngaceng kalau lihat bokep dulu. Jadi kamu akhirnya ngewek sama pasanganmu itu bukan karena pasanganmu, tapi karena bayangin sosok di bayanganmu di pasanganmu. Iya. Itu enggak. Akhirnya nanti itu akan menjadi kamu nyari orang lain terus gitu. Nah itu bahayanya ngacengan tuh itu. Tiap ngacengan pusap aja. Pusap. Ngaceng pusap. Ngaceng. Iya, karena kan ketika ngaceng testosteron naik. Iya. Ngaceng pusap wah legal. Ngaceng pusap. Agak aneh kan. Baru lagi. Enggak, misalkan wah ngaceng banget nih. Basah pusap wah langsung testosteron hilang. Ya, gitu. Soalnya kalau kebayangan coli itu satu lecet, kedua ejakulasi, ketiga tuh tidak bisa ngaceng lihat pasangan. Itu loh. Lumayan tuh nanti ngaceng pusap atletis. Kok diem terus sih? Tadi kamu pas aku datang happy ya? Aku nggak maksud sih. Jadi nggak enak aku artinya. Enggak dok. Aman. Ngaceng pokoknya pusap. Ya ngaceng sekali-sekali nggak apa-apa lah ngacengan tuh. Masa kalau aku melihat orang ngacengan tuh contohnya di kolom komentar. Wah tobrut ini ngaceng nih. Oh iya, banyak dok. Sucuk mosok gur cuma dari lihat TikTok bisa ngaceng.
Cuk, itu kayak aduh kayak TikTokan ngaceng ya. TikTokan ngaceng ya. Tiap sekarang TikTokan ngaceng pusap. Ya. Capek tuh. Pasti capek tuh. Apalagi kalau gabut malam-malam kan ngaceng pusap. Ya. Kalau gabut ngaceng wah coli. Terus tidur tidak ngaceng push up tuh langsung capek. Jadi setiap Anda ngaceng dan gabut push up lah. Dadanya jadi ya. Jadi. Nggak ada doang tuh. Sterek. Iya, sterek kalau nggak push up pull up. Ngangkat galon. Nah, tuh. Jadi nanti kan atletis. Terus ditanya temannya, Dok. Kenapa? Tiba-tiba chest lu jadi bagus gitu. Iya, gua ngacengan. Cuk. Soalnya kalau orang gabut tuh rata-rata kalau ngacengan gabut pasti coli. Orang ngaceng kalau gabut tuh coli, nggak ada habit lain dari pasti. Muka-mukanya itu ya muka-muka nerd dikit gitu kan. Nggak selalu sih ya. Dikit-dikit ngaceng tuh lo repot banget ya kalau lihat orang kayak gitu, Cuk. Jadi kalau buat Tawa mulu lu, yang rasa lu. Enggak lucu. Enggak apa-apa kalau iya juga. lihat di klub, wih, cantik, ngaceng nih. Orang kan tolol. Ngaceng di klub ya, pusap di klub. Oh, usah di klub dia. Iya, mau gimana? Tololnya ke gua. Mulai sekarang kalau ada orang tiba-tiba pusap ketawa kenapa sih? Ya, ngaceng lah. Nggak ada ngaceng. Iya, itu pasti nggak akan ngaceng lagi tuh. Capek soalnya kan. Yang ngaceng seminggu sekali kan, tiap jam. Aji, nggak ngaceng tiap jam. Jadi buat cewek-cewek yang lagi ngedate, kalau tiba-tiba date kalian push up, kalian tahu kenapa? Ya? Ngaceng itu udah jelas. Ngaceng itu. Anjir lagi makan. Bentar. Asu. Aku ngaceng. Bentar dulu. Tapi yang seumuran tuh cuma lu berdua ya? Iya. Kok bisa sih ketemu? Aku malah bertanya balik. Kan kalian berdua yang seumuran. Harusnya kan sama yang seumuran juga. Kok bisa ketemu ini? Sama Niko sih. Niko juga seumuran kan? Aku 27. Oh iya? Nih, Ibot 28. 2 tahun ini 26. 26 kau. Main Dota ya kau? Iya. Oh, trademark. Cina rambut dicat tuh Dota. Pro player dong. Bener kan? Iya, Bener kan? Cina, kurus, rambut dicat Dota. Saya gitu juga soalnya. Oh, dulu. Kau umur? 7. Kok bisa sih? Tahu. Dari YouTube, dari game. Dari game. Game. Dibaca-bacain semua. Dari main game baru Dota. aja. Dari Dota, Valorant semua lah. Aku tuh soalnya sama game tuh gara-gara anakku subscribe beberapa gamer. Anakku main Minecraft soalnya. Pas main Roblox tak pukulin. Wah, asu kok toksik gini, Roblox. Jancuk. Kau yang siapa ini sini live streaming Roblox sini? Nggak ada. Pukulin dong. Nggak ada dong. Babi. Orang nyari duit deh. Nggak ada dong. Nggak ada streaming. Tiba-tiba dibentang. Streaming ya. Sumpah nggak ada streaming Kenapa Roblox. namanya Mio? Mio. Miau out. Ada teman-teman. Teman. Tuh subscribe anakku, Cuk. Cina. Awas ya kalau aneh-aneh. Cari uangmu. Mio. Anakku follow itu. Anakku aja tahu Just No Limit. Anakku tuh tahu kau malah nggak tahu aku. Papa emang kenal Arab? Kenal. Ngaku-ngaku. Anjing. Anakmu dong. Oh, aku kalau sama anakku tegas. Aku bukan tipikal yang ih keren ya, lucu ya. Oh tidak. Gak ada PR telat. Aku anjing. Lari kau. Nah, itu fisik harus. Fisik. Diawasin. Dia tuh follow YouTuber gamer. Aku kan nggak paham gitu kan. Tapi ya itu mainnya tiba-tiba download Minecraft. Nah PS5 itu ini buat anak-anak ya. Untung kau kan. Kau kalau program mana hati-hati nih. PS5 nya itu kan ku tanam kartu kredit. Transaksi coy 1000 US beli game semua. Oke. Babi coy. Mana yang dibeli mahal-mahal pula. Minecraft itu kan edisinya aku pikir cuma satu. Banyak coy edisinya itu. Sama itu kau yang live streaming Minecraft. Kau tuh di follow anak kecil. Tolonglah. Jangan ngajarin untuk beli yang aneh-aneh itu loh. Kere nih. Hargamu game tuh lebih mahal. Kemarin saya minta Nintendo Switch 2. Apa kau juga gitu? Ikut? Enggak kan? Kau main apa kau? Kalau yang di live streamingin kalian apa? Udah enggak. Ikut Widah Basudara, minta game horor. Asu. Diomelin orang kerja anjing. Ya kerja yang pusing bapaknya ini. Mio, anakku tuh masih subscribe Mio, pokoknya selalu nomor 1. Gak tahu tuh apa sih ya. Sama itu, yang kalau lagi live streaming simbolnya anjing, pakai topeng anjing. Oh.
pakai AI anjing itu. Nggak tahu. YouTuber ya? Iya, itu. Kalau lu di mana? Kalau live-nya di mana? FB. Semua YouTube. Emang dapat duitnya dari mana kalau nge-live game? Dari Arab. Kita ikut aja. Enggak, itu pertanyaan anakku. Kalau gaming-gaming gitu, dapat uangnya dari mana sih, Pak? Dari kamu. Oh, dari AdSense ada. asu dari anakku nanti. Wajingan. Oh, Obit. Nah, itu tuh tahu semua tuh, Obit. Anakku tuh follow Obit juga, Mio, tahu kau, tahu Just No Limit, tapi nggak tahu Peng. Alasannya YouTube papa baru 1 juta subscribernya. Baru 1 juta. Nggak terkenal amat. Ya, aku dibilang nggak terkenal amat. Kau kalau punya anak kan kemarin mentraktir anak-anak kecil kan? Iya, itu yang kau traktir. Kau belum tahu nanti. Coba kau mendidik Arab kecil, mukanya kayak kau, sifatnya kayak kau. Alter ego pas lagi ini kumat semua. Mau musing kau. Itu yang kurasain. 2 lagi. Biasanya orang-orang kayak kita nih kalau punya anak kali 2 baru berubah. Kali 2. Nah, Dok, ini agak jauh dari Oh, ini respect ya, nggak pada rokok. Wah, dapat applause loh, nggak pada rokok. Keren. Ini agak jauh dari kesehatan ya, Dok. Masih berkecimpung nggak sih di dunia fashion? Aku Sneakers kah? Atau- masih seneng, cuman belakang layar. Lebih seneng dagang. Oh, udah nggak jadi influencer lagi nih. Iya ya Pak, karena rata-rata brandnya nggak bayar cash, barter Pak. Ketawa lagi kok. Barter ya Pak. Barter sepatu 1-2 nggak apa-apa Pak. Tapi koleksi masih, Dok? Masih, koleksi masih 600 pair. Masih aman. 640 sepatu. 300 di Jakarta, 200-nya di Jogja. 100-nya jadi pot bunga karena cracking. Tapi kalau barter-barter tuh sebenarnya nggak masalah karena brand ini kan nganggapnya mega call kan. Wah, mega call, follower segini, nggak bisa Dok bayar ya, kasih sepatu 1. Tapi maunya banyak. Sepatu 1 suruh ini. Wah, fitku segini ya, Bro. Nah, kalau followerku masih mikro call ya nggak apa-apa. Ya, anakku tahu Dean tapi tak larang buat subscribe. Kemarin tak unsub. Kenapa, Dok? Wah, ini kok tiba-tiba toksik. Bapaknya dikata-katain. Bego lu. Boom. Tapi dokter toksik enggak? Lumayan sih. Ah, Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya anak saya boleh toksik kalau saya toksik. Ya kan nggak boleh. Iya. Toksiknya biar di bapaknya saja maksudnya. Maksudnya anaknya jangan. Saat dia toksik juga gimana, Dok? Ya kemarin sudah. Ya udah. Ya pas main bola. Jadi sudah adu bacot. Ya udah aja gitu atau Berantem bertiga. Aku, anakku pertama, anakku 2 tuh akhirnya berantem bertiga. Pukul-pukulan? enggak. Dia nggak berani mukul aku sih. Kamu kok gitu terus ya? Dibiarin ini ntar lagi berbuka sih. tungguin. Personal nih. Habis begadang boleh mandi? Boleh lah. Bau lah kalau nggak boleh. Itu mitos itu. Iya, Kak. Dia nggak tahu. Yang ada sama orang itu. Orang Terakhir kali kayak gini sih, apa-apa sih itu ya kena masalah pencernaannya. Kan masalah pencernaan. Nanti. Kilo hampir nyentuh 100.000 view. Emang kenapa? jarang. Kalau kayak gini dapat uang. Sorry. Kalau kayak gini dapat uang. Dari AdSense ada, Dok? Dari AdSense. Iya. Aku tuh pertanyaan penasaran ya sama anakku juga. Kau tuh pendapatan dari mana sih? Manggung dong. Virginius, royalti lagu, manggung. Gede mana? YouTube sama manggung. Waduh. YouTube tuh maksudnya ini ya? Semua. Gede mana? Sebagai YouTube dan gamer, hidup digital atau sebagai musik? WG ini udah 9 tahun, Dok. Oh ya? WG udah Oh ya 9 kemarin tahun, kan? Yang Tomorrowland lu dateng ya? Iya, WG kan udah 9 tahun ya. Sama ini 2 bulan. Gedean ini, Dok. Oh ya? Hitungannya. Hitungan kasar. Ya tapi emang talentmu di situ sih ya. Nggak bosen ya cari uang terus? Nah, Ya kau kan? lu tahu jawab apa? Ya udahlah. Enggak tahu mau jawab apa. Arsenal itu ya. Ibot fans MU. Leaderboard keluarin leaderboard apa leaderboard? Nggak usah. Mute gak apa-apa Jod. Saver bias ya. Ya betul. Jadi juluki Arab saver bias ya. Hobinya menyelamatkan orang.
Xavier. Dah nih, aku langsung mau lari. Habis buka, lari dulu di Senayan. Jah. GBK dok. Ya Senayan GBK kemana lagi? Bahasa basinya tuh loh. Simak dong kalau orang Kamu kesini naik apa mobilnya?